Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi fursati tsaminah sa'ashrah lakum qalilan 'anit tanazu'. Jadi yang dimaksud dengan tanazu' apa itu tanazu'? At-tanazu' yatawajjaha 'amilani mutaqaddimani aw aktsar ila ma'mulin wahidin mutaakhirin aw aktsar. Jadi yang dimaksud dengan tanazu' itu jika diartikan dari segi bahasa memiliki arti pertentangan. Tapi menurut kaidah ilmu nahwu, yaitu ketika ada dua amil yang menghadapi satu ma'mul, baik itu dengan satu ataupun lebih. Seperti contohnya di Jami'ud Durus, itu ada atuni ufriq alaiki kitra. Jadi lafadz atun itu merupakan sebuah fi'il dan memiliki maf'ul bih yang pertama yaitu dhamir ya dan yang kedua yaitu lafadz kitron. Sedangkan lafadz ubril juga memiliki maf'ul bih yaitu kitron. Jadi antara lafadz atu dan ubril itu sama-sama memperebutkan maf'ulnya yaitu lafadz kitron. Nah, dari yang dimaksud dengan amilani itu atau dua amil itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu dua amil yang sama-sama berupa fi'il. Seperti contohnya yaitu sami'tu wa ra'aitu al-qari'a. Saya mendengar dan melihat si qari itu. Jadi baik lafadz sami'tu dan ra'aitu masing-masing menuntut lafadz al-qari'a itu sebagai maf'ul bihnya. Jadi tidak ada perbedaan antara kedua amil baik berupa dua fi'il seperti contoh di atas atau dua isim maupun campuran. Nah, contoh amilani yang berupa isim di situ contohnya adalah ana sami'un wa musyahidun al-qari'a. Jadi isimnya itu ada sami'un dan wa musyahidun yang memperebutkan lafadz al-qari'ah menjadi maf'ul bihnya. Dan contohnya terbuat dari isim dan fi'il seperti contohnya di Al-Qur'an surah Al-Haqqah ayat 19, ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Jadi baik ha ai bimakna khud maupun iqra'u itu memerebutkan lafadz kitabiyahnya. Kemudian fa'in a'malta al-awwal fi dhahir a'maltu ats-tsani fi dhamirihi marfu'an kana am ghairuh. Jadi apabila kalian itu mengamalkan yang pertama di dalam dhahirnya, maka yang kedua itu diamalkan ketika dhamirnya. Seperti contohnya qama wa qa'ada akhwaka. Kemudian yang kedua, wa in a'malta ats-tsani fi dhahir a'malta al-awwal fi dhamirihi in kana marfu'an. Nahwu qama wa qa'ada akhwaka. Kemudian wa in kana dhamiruhu ghairu marfu' hadzaftuhu. Jadi apabila dhamirnya itu tidak berupa rafa, tidak berupa isim yang dimarfu'kan, maka dibuang. Seperti contohnya akramtu fasurra akhwaka. Wa'lam annahu la yaqa'u tanazu' ila baina fi'laini mutasarrifaini aw ismaini yushabbihainihima aw fi'il mutasarrifin wasmu yushabbihuhu. Jadi bahwa sesungguhnya tanazu' itu tidak terletak kecuali di antara dua fi'il yang bisa ditasrif atau isim dan yang menyerupai isim tersebut ataupun fi'il yang bisa ditasrif dan isim yang menyerupainya. Selanjutnya yaitu, terkadang tanazu' itu terjadi antara lebih dari dua amil dan mutanazza' fihnya atau ma'mul tanazu'nya itu lebih dari satu. Seperti di sini adalah contoh yajlisu wa yasma'u wa yaktubu al-muta'allimu. Pelajar itu duduk, mendengarkan, dan menulis. Jadi, baik masing-masing lafadz yajlisu, yasma'u maupun yaktubu itu menuntut lafadz al-muta'allimu sebagai fa'ilnya. Maka itulah yang disebut dengan tanazu'. Kemudian ada contoh lagi tanazu' antara tiga amil di dalam isim mutanazza' fihnya lebih dari satu.
Seperti contohnya tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasina. Yang artinya kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap sehabis sholat sebanyak 33 kali. Nah, lafadz khalfa di sini dinasobkan karena kedudukannya dia sebagai dhorof. Dan lafadz salasan wa salasina dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. Masing-masing ketiga amil menuntut baik tusabbihun wa tahmadun dan wa tukabbirun itu menuntut pengamalan terhadap masing-masing dua makmul. Gitu. Jadi tidak dinamakan tanazu itu apabila dalam kondisi apa di situ. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama yaitu apabila kedua amil itu diakhirkan. Seperti contoh Zaidun qoma wa qa'ada. Amil yang dimaksud ini adalah lafaz qoma dan qa'ada. Masing-masing fiil ini mempunyai dhamir sebagai makmulnya yang merujuk pada isim yang berada di depannya, yaitu lafaz zaitun. Maka hal ini tidak bisa dinamakan dengan tanazu. Yang kedua yaitu apabila antara dua amil itu tidak ada irtibat. Seperti contohnya qoma qa'ada zaitun. Jadi yang dimaksud irtibat di sini adalah ketersambungan, baik itu dihubungkan dengan athof maupun yang lainnya. Jadi dengan demikian, apabila ada dua amil mencukupi syarat disebut tanazu, maka salah satu amil itu beramal pada isim dhahir, sedangkan amil yang lain itu beramal pada isim dhahir atau yang disebut dengan amil muhmal. Mengenai hal ini tidak ada khilaf antara ulama Basrah dan Kufah. Namun dalam bab tanazu ini terjadi khilafan di antara yang mana yang lebih utama beramal dari amil yang pertama ataupun dengan amil yang kedua. Namun para ulama Basrah ini lebih memilih amil kedua. Dengan alasan karena dekatnya dengan isim makmulnya itu tadi. Tapi sedangkan ulama Kufah itu menganggap bahwa yang lebih utama adalah amil yang pertama karena ia itu dikedepankan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat tanazu' fil amal. Ini ada syair ya. Inna amilani kitadaya fismi amal qablu falil wahidi minhumal amal. Wathani ula inda ahlil basrah wakhtaro aksan ghairuhum da usrah. Jika ada dua amil menuntut pengamalan di dalam suatu isim dan keduanya berada di sebelum isim, maka pengamalan berlaku bagi salah satu saja ataupun dari keduanya. Amil yang kedua lebih utama beramal menurut ahli Basrah, sedangkan mereka yang mempunyai golongan kuat memilih sebaliknya, atau amil pertama itu lebih utama beramal. Kemudian ada syarat-syarat tanazu bagi kedua amil itu. Yang pertama adalah harus dikedepankan dari makmulnya. Dan yang kedua itu, di antara dua amil itu harus ada irtibat atau hubungan, baik itu dihubungkan dengan athof ataupun semacamnya. Yumkin hadza faqat minni, syukur an ihtimamikum wa ahwan al khati'at. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya hanya bisa menerangkan sedikit tentang tanazu karena sedikitnya pemahaman saya tentang bab ini. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambahkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.